Namun dijawab oleh Hudzaifah, adzan awal, bahkan saya yang adzan tadi. Maka kita menetapkan tadi ada adzan awal pada tanggal 1 Januari ini atau tidak ada di Masjid Imam Mukbil? Ada adzan awal atau tidak? Ada. Padahal yang menetapkan satu. Dan yang menafikan kalian semua pada ngorok. Pas ditanya, enggak tahu. Yang lain, enggak tahu. Karena apa? Pada tidur. Maka ini contoh. Al-musbit muqaddam ala nafi. Karena apa? Karena orang yang menetapkan mempunyai ilmu ziyadah daripada yang menafikan. Maka di sini masuk kepada kaidah. Alhamdulillah, minum dulu biar tidak kering. Maka di sini masuk kepada kaidah al-mutsbit muqaddam 'ala nafi. Imam Syu'bah menafikan karena dia tidak mempunyai tambahan ilmu bahwa Abdurrahman anaknya Abdullah bin Mas'ud mendengar atau tidak tahu. Tapi Yahya ibnu Ma'in menetapkan dia mendengar dari bapaknya. Dan juga Abu Hatim dia mendengar dari bapaknya. Ini mempunyai ilmu. Maka ini lebih didahulukan. Dan itu pun di dalam permasalahan apa saja juga hadis. Maka untuk contoh saja hadis. Terjadi ikhtilaf dari Aisyah dengan para sahabat yang lain Ibnu Abbas. Aisyah mengatakan, ma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat hina yabul. Nabi tidak pernah kencing berdiri. Pendapatnya Aisyah. Pendapatnya sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas dan yang lain yang berjihad dengan Nabi dan selalu bersama dengan Nabi di luar dari rumahnya. Bala Rasulullah SAW wa huwa qa'iman. Nabi kencing dan pernah berdiri. Mau ditetapkan yang mana? Masuk kepada kaidah ini. Bahwa Nabi pernah kencing berdiri atau tidak pernah seperti ucapan Aisyah. Silakan, bagaimana jawabannya? Kita katakan Nabi pernah kencing berdiri. Kenapa? Al-musbit muqaddam 'ala nafi. Bagaimana prakteknya Aisyah? Maaf, seorang perempuan yang mana dia Allah jaga tidak boleh keluar, tidak boleh. Maka apakah Nabi banyak bepergian dengan Aisyah di perang jihad? Tentunya tidak. Mungkin Aisyah diajak hanya untuk melaksanakan haji dan seterusnya, atau juga dia diundi. Namun para sahabat berperang bersama Nabi dalam peperangan 17 pertempuran, 20 pertempuran. Dan pernah dalam pertempuran dalam keadaan yang sengit, maksudnya menakutkan, maka Nabi tidak sempat bahkan untuk demikian dan demikian, sehingga sebagian sahabat mengatakan, aku pernah melihat Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Maka mana yang didahulukan? Nabi pernah kencing berdiri atau tidak sama sekali? Mana yang didahulukan? Khobar yang mengatakan isbat muqaddam 'ala nafi. Karena Aisyah tidak pernah 24 jam dengan Nabi di luar lapangan. Hanya di dalam rumah misalnya. Maka dia memberikan khobar yang ada di rumah. Bahwa Nabi kalau di WC dalam keadaan kencing duduk. Nggak pernah Nabi berdiri. Apalagi dohirnya seperti WC mungkin masih terlihat kepalanya dan sebagainya. Maka al-musbit muqaddam 'ala nafi seperti ini. Dan sanad ini semua rijalnya thiqat kecuali tadi yang kami sebutkan Ahmad Ibnu Budail dan Muhammad Ibnu Fudail dan Abdurrahman Ibnu Ishaq, semuanya rawi-rawi yang saduk hasanul hadis. Dan periwayatan Abdurrahman kepada bapaknya periwayatan yang didengar, maka sanad ini hasan lidati. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Haddatsana Jubarah Ibnu Mughallis, haddatsana Katsir ibnu Sulaim, sami'tu Anas ibni Malik yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma marartu lailata usriya bi bimalain ila qalu ya Muhammad mur ummatak bil hijamah. Maka ini hadis yang kedua. Faidahnya sekarang, kalau tadi hadis dari Ibni Mas'ud selesai, hadisnya hasan lidati, maka hadis yang kedua datang dari Anas. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Adi dan yang lainnya. Yang mana sanadnya bertumpu kepada Jubarah Ibnul Mughallis, rawi yang dhaif.
dan Katsir ibnu Sulaim rawi yang dhaif pula. Maka dari dua riwayat rawi-rawi yang dhaif ini, jadilah sanad ini dari Anas ibnu Malik dhaif karena Sulaim tadi ditulis. Karena dia itu Sulaim, Katsir ibnu Sulaim dan Jubarah ibnul Mughallis, dua-duanya rawi yang dhaif. Maka sanad ini mahaluh dhaif. Namun telah datang syahid tadi dari Ibnu Mas'ud. Maka kita katakan hadis Anas dhaif, ada Katsir ibnu Sulaim dan Jubarah ibnu Mughallis dhaif dari Anas, namun dari Ibnu Mas'ud sahih, hasan al-hadis. Dan ditutup dengan hadis yang ketiga dari Ibni Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan yang banyak. Hadis Ibnu Abbas lebih masyhur. Dari Nabi Muhammad SAW berkata, "Ma marartu bimala'in minal malaikah lailata usriya bi illa qalu alaika bil hijamah ya Muhammad." Tidaklah aku melalui dari langit-langit yang dibuka oleh Allah itu para malaikat penghuni langit, kecuali mereka mengatakan alaika bil hijamah ya Muhammad. Maknanya agar kamu itu melaksanakan pembekaman wahai Muhammad. Maka di sini lafadznya meskipun seakan-akan kepada Nabi, kalau tadi kepada umatnya Nabi Muhammad, maka intinya sama. Malaikat menganjurkan kepada Nabi dan kepada umatnya Nabi, kaum muslimin sama saja. Intinya bab fadlu al-hijamah, keutamaan berbekam. Poinnya apa? Para malaikat menyuruh Nabi atau menyuruh umatnya Nabi kaum muslimin untuk berbekam, ini sama saja. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Abd ibnu Humaid di dalam musnadnya juga yang sanadnya Ali, dari Yazid ibnu Harun. Siapa Yazid ibnu Harun? Imam. Amba'ana Abbad ibnu Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas. Sanadnya pendek. Ikrimah dari Ibnu Abbas, Ikrimah ma'ruf, rawi yang imam, muridnya Ibnu Abbas. Namun Abbad ibnu Mansur maka telah dijarah oleh para ulama. Maka Abbad ibnu Mansur rawi yang dhaif. Berkata Imam Ibnu Adi, fi jumlatin man yuktabu hadithuhu. Maka di sini seperti pelajaran Dawabit al-Jarh wa Ta'dil, cara kita mengetahui bagaimana rawi itu dari segi hafalannya direkenkan, dijadikan dia itu muqaranah dengan rawi-rawi yang lain. Maka Imam Ahmad Ibnu Adi mengatakan semua hadis-hadisnya itu ya Allah yuktabu hadithuhu, bisa dianggap hadisnya, bisa ditulis. Namun dari jarah para ulama lebih daripada itu lebih didahulukan. Berkata Abu Bakar Al-Bazzar, rawa an Ikrimah ahadits walam yasma minhu. Dia mendengar hadis-hadis Ikrimah dan kebanyakan dia tidak mendengar dari Ikrimah. Dan berkata Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, rawa ahadits manakir. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang berkesendirian. Ini lihat, dikorinkan dengan ulama yang lain, maka didapati hadis-hadisnya itu aneh. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, dhaiful hadis yuktabu hadithuhu. Maka dia hafalannya dhaif, ya Allah ditulis hadisnya sebagai apa? Syawahid wal mutaba'at. Maka ditulis hadisnya jika ada jalan yang lain. Dan Abu Daud As-Sijistani mengatakan laisa huwa bidzak. Dia itu tidak begitu kuat dari ilmil hadis. Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan layyin. Lihat antum sekarang latihan lafaz-lafaz tentang rawi-rawi yang dhaif. Laisa bidzak tadi. Layyin. Dan hadisnya mungkar. Hadisnya berkesendirian. Ini semuanya lafaz-lafaz tentang riwayat ini dhaif. Berkata An-Nasa'i, laisa bil qawi, dia itu tidak begitu kuat. Maka masih ada jarah-jarah para ulama yang lain, namun lafaz-lafaz ini diharapkan kalian fahami agar kalimat laisa bil qawi, layyinul hadis, yuktabu hadithuhu dhaif dan seterusnya, maka lafaz-lafaz ini menunjukkan dia rawi yang dhaif. Maka ini hadis yang ketiga dari siapa? Sahabatnya dari
sahabat Ibnu Abbas. Maka 3 hadis yang kita jadikan pendalilan fadlu al-hijamah. Hadis yang pertama dari siapa? Taib Ibnu Mas'ud. Mahalu ya akhi, ma fi mikrofon ma'akum. Mati. Nyalakan. Habis baterai. Itulah santri-santri memang mujtahidun. Sebelum pelajaran disiapkan. Kita mudarris menyiapkan semua, bahkan begadang untuk memberikan kalian faidah. Terus kalian tidak menyiapkan sistem yang baik dari mikrofon dan sebagainya. Allahul musta'an. Harusnya kalian juga berbuat seperti itu biar dapat pahala. Semua kita musyarakah, berkongsi dalam berpahala. Dan begitupun orang-orang yang sekarang mau menyumbangkan listrik pun sudah bunyi listrik ya. Masjid, tokenya mau habis, silahkan juga. Meskipun 100, 250, itu juga musyarakah dalam kebaikan. Alhasil, hadis yang kita baca pada kesempatan pagi ini, Fadlul Hijamah, ada 3 hadis. Hadis pertama, sanadnya Hasan lidatih, karena Abdurrahman mendengar dari bapaknya, maka sanadnya Hasan. Kemudian hadis yang kedua, tadi kita baca dari Anas ibnu Malik. Maka hadis Anas ibnu Malik ada 2 rawi yang dhaif. Dari rawi katsir, Ibnu Sulaim dan Jubarah ibnu Mughallis, keduanya dhaif. Kemudian hadis yang ketiga datang dari Ibnu Abbas, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abbad ibnu Mansur an Ikrimah an Ibnu Abbas, dan Abbad ibnu Mansur dhaif. Maka dari 3 hadis ini, 1, awas perhatian, 1 dalam keadaan hasan lidatih, sampai Imam At-Tirmidzi mengatakan hadithuhu hasanun gharib, maknanya hasan lidatih. Ditambah 2 riwayat dari Ibnu Abbas yang ada padanya Abbad ibnu Mansur, dan dari Anas yang ada padanya Jubarah dan Katsir ibnu Sulaim. Maka keduanya riwayat ini dhaifan, ditambah 1 hasan lidatih, maka hadis ini menjadi apa? Sahih li ghairih. Maka catat, hadis ini tentang keutamaan al-hijamah, bahwa Nabi diperintah oleh para malaikat untuk berhijamah, maka dia itu hadis yang sahih li ghairi bimajmu' turukihi, dengan jalan-jalan yang lain bisa naik kepada derajat sahih li ghairi.